Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pada hari ini. Selalu kita bersyukur pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita sampai hari ini. Sungguh luar biasa. Mari kita mau menghormati Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh, kita memuji Dia juga dengan sungguh-sungguh. Mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kekuatan di hidupku, amin Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada katakan dari awal. Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada, namun karena firman-Mu ya Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sembah Dia Allah yang hebat, sembah Dia, Firman sembah Dia. Aku percaya, aku percaya Engkau Tuhan, terpuja Engkau, Allah kekuatan kami, oh satu-satunya tempat kami bersandar, Allah kekuatan kami ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah ya Bapakku, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur, ku bersyukur. Kekuatan di hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Biarlah setiap tarikan nafas kami libatkan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan disenangkan. Biarlah pagi hari ini Tuhan berkenan kepada kami semua yang beribadah. Dan biarlah kami mengerti perasaan Tuhan. Kami menghormati dan mengasihi Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami semua sampai detik ini ya Tuhan. Dan biarlah hati kami, hati yang selalu bersuka cita, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya pembelaan demi pembelaan Tuhan berikan bagi kami. Kekuatan Allah mengalir bagi kami. Karena kami tahu kami sedang menyembah kepada Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih banyak Tuhan. Ajar kepada kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersukaria bagi Tuhan. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur Bapak Ibu. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersyukur
besarkan, agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan, agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan, katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Katakan sebab Tuhan baik dalam hidup kita, haleluya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai lagi bagi Tuhan. Haleluya, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu kita datang ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Ku mau beri korban syukur pada
waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Haleluya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku beri bersorak-sorai, sorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapan. Sekali lagi katakan, ku mau beri korban syukur kepada Tuhan. Oh, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya katakan umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebagaimana kita menghormati firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, demikian Tuhan jadikan dalam hidup kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita beribadah dan kita mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita dan seluruh keluarga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Oh, dalam lembah kekelaman perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Nah, Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Dikatakan Yesus Engkau juru selamatku, selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Tuh sekali lagi katakan Yesus Engkau juru selamat. Katakan Yesus Engkau juru selamatku, selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Dari mulut kami dan keluarga kami mengakui Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Raja di dalam hidup kami. Kami merendahkan hati kami untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang mengubahkan kami, bahkan firman-Mu itu yang akan memberkati kami. Diurapi dan diberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa Allah mengalir dan mengalir, memberkati hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah perkataan-perkataan Allah saja Tuhan taruh di mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, bicara tentang naik level atau next level, maka ada 9 item gambaran yang terdapat di dalam Alkitab tentang apa itu next level. Yang pertama, saudara, dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, bahwa kita diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, semakin cemerlang. Apa yang dimaksud dengan semakin cemerlang? Ini adalah berbicara tentang semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau bicara tentang next level, maka yang pertama, ini bicara tentang level keserupaan. To be like Christ.
Ya, level keserupaan karakter kita dirubah semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita mau naik level, maka level pertama yang dinaikkan adalah keserupaan kita dengan Kristus. Kita tidak mungkin bisa berubah, karakter kita tidak mungkin bisa berubah kalau tanpa pertolongan Tuhan. Sekarang kita masuk yang kedua. Kalau kita bicara tentang next level, maka kita bicara tentang level pelayanan atau pola pikir. Kita buka di dalam Matius 4 ayat 19. Ya, Matius 4 ayat 19. Ini adalah level kedua yang dirubah oleh Tuhan ketika Tuhan akan membawa kita ke next level. Ya, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, inilah perubahan yang terjadi yang kedua. Petrus dan kawan-kawan dulunya adalah penjala ikan. Penjala ikan dirubah menjadi penjala manusia. Ya. I will make you a fishers of men. Aku akan menjadikan kau penjala manusia. Perhatikan, penjala ikan. Kalau orang menjala ikan itu berarti mencari apa? Mencari ikan, betul. Mencari apa? Nafkah. Mencari uang. Untuk apa nafkah itu? Untuk makan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini bicara tentang kebutuhan perut kita, kebutuhan jasmani. Jadi Petrus dan kawan-kawan yang tadinya orientasi hidupnya adalah memenuhi kebutuhan hidup, mencari makan, urusan perut. Tuhan berkata, sekarang aku rubah hidupmu, aku bawa hidupmu naik level menjadi penjala manusia. Apakah kalau penjala manusia orientasinya mencari nafkah? Bukan. Kalau penjala manusia apakah orientasinya cari makan dan urusan perut? Bukan. Ini sudah urusan-urusan surgawi. Jadi Tuhan membawa para murid untuk naik level dari hanya sekedar memikirkan urusan perut menjadi memikirkan urusan surgawi. Mari kita lihat ayat pembandingnya di dalam kitab Yoel pasal yang ketiga. Yoel pasal yang ketiga. Yoel pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 katakan demikian, "Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa, dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu." Ada satu nada yang sama yang disampaikan dalam nubuatan kitab Yoel, yaitu tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Jadi mata bajak menjadi pedang. Ini adalah dua terminologi yang berbeda. Kemudian yang kedua, pisau pemangkas menjadi tombak. Ini adalah dua terminologi yang berbeda. Mata bajak ini adalah untuk membajak ladang, sawah. Urusannya selanjutnya adalah untuk urusan nafkah juga. Untuk urusan apa? Perut juga, ya. Kemudian pisau pemangkas, ini adalah pisau pemangkas yang dipakai untuk memangkas carang-carang kebun anggur. Ya, jadi kebun anggur. Tujuannya apa? Supaya buah anggurnya menjadi semakin banyak. Urusan apa? Nafkah juga. Urusan perut juga. Nah, Tuhan berkata, mata bajak tempa menjadi pedang. Pisau pemangkas menjadi tombak. Pedang dan tombak ini terminologi apa sih? Peperangan.
peperangan. Nah, kitab Yoel adalah kitab nubuatan yang bukan berbicara tentang peperangan secara jasmani, tetapi peperangan secara rohani. Ini adalah urusan-urusan rohani. Jadi saudara lihat, hal-hal yang berkaitan dengan perut dirubah menjadi hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Inilah yang dimaksud dengan next level itu. Pertanyaannya begini, Pak, kalau begitu apakah saya tidak boleh bekerja? Oh, sangat boleh, bahkan harus bekerja. Ya, orang Kristen harus bekerja dengan baik. Orang Kristen harus bekerja lebih rajin daripada orang dunia. Orang Kristen harus bekerja lebih semangat daripada orang dunia. Harus bekerja. Tetapi orientasi pekerjaan kita bukan hanya sekedar mencari nafkah supaya saya bisa makan, supaya anak-anak bisa makan, bukan sekedar itu. Tetapi ada sebuah tugas yang lebih besar daripada itu, yaitu urusan-urusan rohani, urusan-urusan sorgawi yang harus kita pikirkan. Kenapa saya bekerja? Saya bekerja karena saya mentaati Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja jangan makan. Saya taat pada firman Tuhan. Jadi orientasinya bukan hanya sekedar kebutuhan sendiri. Kenapa saya bekerja? Supaya saya bisa menghasilkan uang, supaya saya bisa membantu pekerjaan Tuhan, berbuat kebajikan kepada banyak orang. Jadi orientasinya berbeda. Bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk perkara-perkara rohani. Kenapa saya harus bekerja dan menjadi kaya? Supaya seketika saya diberkati Tuhan menjadi kaya, saya bisa memberkati orang lain. Jadi orientasinya sudah berbeda, saudara. Inilah yang namanya perubahan atau next level di level pelayanan, level pola pikir kita. Yang Tuhan rubah sedemikian rupa. Paradigma kita harus dirubah. Pola pikir kita harus dirubah. Ini berbicara tentang pola pikir. Kalau pola pikir kita selaras dengan pola pikirnya Tuhan, saudara, ini sesuatu yang hebat terjadi. Kalau pola pikir kita selaras dengan pola pikirnya Tuhan, maka kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka Anda akan menikmati penyediaan Tuhan sorgawi di dalam hidup kita. Asal pola pikir kita diselaras dengan pola pikirnya Tuhan. Makanya perlunya kita terus-menerus menyamakan, menyelaraskan cara berpikir kita, paradigma kita dengan paradigma Tuhan. Next level selalu diikuti dengan penyelarasan pola pikir kita dengan pola pikirnya Tuhan. Tidak mungkin Allah akan membawa kita dalam next level atau level yang berikutnya kalau pola pikir kita tidak semakin sama dengan pola pikirnya Tuhan. Ya, ini yang kedua. Jadi penyelarasan pola pikir, level pola pikir. Kemudian yang ketiga. Mari buka Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Oh, Bona masih ada. Baca, Bon. Silakan dibaca, Bona. Ulangan 28 ayat 13. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Lemes ya, amin ya. Ada amin? Amin. Yang amin apanya? Amin. Melakukan dengan setia. Jadi kalau kita melakukan dengan setia perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi pilih mana, sop buntut atau sop kepala? Menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan aku akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor? Pemahaman kita selama ini apa pun, kamu percaya kamu diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor? Amin itu maksudnya percaya apa enggak? Percaya. Apa yang kau percaya itu apa? Jadi teladan.
jawaban sekali langsung betul. Sakti Bunda ini. Seringkali orang yang dipikirkan adalah menjadi kepala dan bukan ekor, itu adalah berbicara tentang berkat saja. Memang di dalamnya ada berkat, tetapi yang Tuhan maksudkan menjadi kepala dan bukan ekor. Ekor itu selalu mengikuti kepala, tidak pernah ekor jalan sendiri. Kalau ekor jalan sendiri namanya ekor nekat. Cicak itu kalau jalan sendiri dia pasti pisah dari kepalanya. Yang namanya ekor itu pasti mengikuti kepala. Kepala itu berbicara tentang apa? Di depan, di atas. Dan ketika Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Artinya begini, ekor itu meneladani, kalau kepala itu diteladani. Jadi kalau biasanya kita ini meneladani orang lain, meneladani, meniru, maka dengarkan baik-baik, sudah waktunya kita bukan lagi meneladani, tapi kita harus naik menjadi orang-orang yang bisa diteladani. Amin, saudara. Ya, mari buka 1 Tesalonika pasal pertama. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bunda baca dengan keras. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Perhatikan, jemaat Tesalonika dikatakan kamu telah menjadi teladan. Ya, teladan. Nah, inilah yang Tuhan maksud dengan naik tingkat itu. Yang tadinya kita hanya ngikutin orang, meniru orang, sekarang orang harus meneladani hidup kita. Teladan atau dalam bahasa Yunaninya tupos. Apa itu tupos? Patron. Menjadi teladan, ditiru orang, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati. Jadi orang bisa meneladani kita ketika kita hidup, dan bahkan sampai mati pun orang masih mengingat kita dan meneladani kita. Ya. Dalam masa hidup kita, kita menjadi teladan atau menjadi tupos. Saya pernah menyampaikan, Pak, kalau orang hidup jadi teladan sih bisa, tapi orang mati, bisakah orang mati bisa jadi teladan? Bisa. Kalau kita bicara misalkan yang paling gampang adalah siapa? Mother Teresa. Kalau kita sebut Mother Teresa, yang kita ingat adalah tentang belas kasihnya. Belas kasih kepada orang-orang yang ada di daerah kumuh di Kalkuta. Jadi kalau orang menyebut Teresa, Mother Teresa, maka yang diingat adalah belas kasih. Maka yang diingat diteladani adalah belas kasih yang kita miliki. Jadi sampai mati pun tetap menimbulkan menjadi teladan. Nah, bagaimana hidup kita? Dalam hidup dan mati kita bisa menjadi teladan. Ini mungkin terjadi kalau kita dalam hidup satu pribadi saja yang kita teladani, yaitu kita teladani Tuhan. Selama kita hidup meneladani Tuhan, maka kita akan bisa diteladani. Percayalah. Anda akan sulit diteladani kalau dalam hidup kekristenan kita sendiri tidak bisa meneladani Tuhan. Jadi kalau kita hidup meniru cara Tuhan hidup, meneladani gaya Tuhan hidup, maka engkau layak diteladani. Allah menginginkan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ini sudah waktunya anak-anak Tuhan bangkit untuk diteladani. Dan ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah saya pantas diteladani? Ini harus menjadi pertanyaan kita. Apakah saya pantas diteladani? Apakah perkataan saya pantas diteladani? Apakah tindakan saya pantas diteladani? Apakah pelayanan saya pantas diteladani? Nah, kita harus naik ke level ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus naik ke level ini.
menjadi kepala, bukan ekor. Dan yang luar biasa adalah tadi di dalam Ulangan pasal 28 bukan hanya menjadi kepala dan bukan ekor, tetapi hidupmu apa? Perhatikan baik-baik. Hidupmu akan, perhatikan sungguh-sungguh. Coba Bona baca tadi Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan kata-kata di depan naik, ada kata-kata apa? Tetap. Tetap naik dan tidak turun. Kata tetap itu artinya apa? Terus menerus. Jadi urusan hidup kita, posisinya naik secara rohani itu harus terus menerus. Bukan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang loyo. Kadang-kadang bergairah, kadang-kadang letoy. Itu namanya tidak tetap. Kata tetap itu artinya adalah konsisten. Kata tetap itu artinya terus menerus. Jadi kalau kita hidup harusnya secara konsisten kita ini harusnya bisa diteladani. Ya. Hidup kita terus menerus. Kalau jadi orang baik terus menerus. Kalau jadi orang yang berubah terus menerus. Jangan sampai kita kadang-kadang baik, kadang-kadang kita buruk. Kalau jadi orang yang murah hati terus menerus. Jadi inilah yang disebut patut diteladani secara konsisten, terus menerus. Nah, mencari yang seperti ini tidak mudah. Tetapi saudara mesti tahu bahwa Allah menghendaki kita naik level, next level secara konsisten. Kalau ini adalah kehendak Tuhan, maka saya percaya kita bisa doakan. Artinya begini, kalau kita merasa kok saya ini kok naik turun gitu, maka Anda bisa berdoa, kita bisa berdoa, Tuhan aku berdoa supaya hidupku tetap naik, tetap bisa diteladani, hidupku tetap meneladani Kristus sehingga hidupku bisa diteladani. Itu yang ketiga. Bicara tentang next level, bicara tentang level keteladanan. Lalu kemudian yang keempat. Sekarang yang keempat. Mari Bona baca Yehezkiel 47. Yehezkiel 47. Tolong baca mulai ayat yang ketiga sampai nanti saya berkata berhenti. Jadi kalau saya tidak bilang berhenti, kamu baca terus. Sampai kita pulang kalau saya tidak bilang berhenti, kamu baca terus. Ya, Yehezkiel 47 ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, stop sampai di situ dulu. Dalam Yehezkiel 47, saudara, ini adalah gambaran air yang mengalir dari bait Allah. Dan ketika Yehezkiel melihat air yang mengalir dari bait Allah itu, maka kemudian seseorang berkata, ukur 1000 hasta. Ya. Pada 1000 hasta yang pertama, maka air itu sampai pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki. Jadi ketika Yehezkiel masuk, maka dia masih bisa loncat-loncat, dia masih bisa jalan kemari, karena apa? Karena baru sepergelangan kaki. 1000 hasta lagi, maka air itu kemudian sampai lutut. Orang kalau berjalan di air yang sudah sampai lutut, saudaraku sekalian, dia mungkin tidak bisa loncat-loncat lagi. Jalannya sudah mulai agak berat. Lalu kemudian ukur 1000 hasta lagi, maka air itu sampai pinggang. Kalau sudah sampai pinggang, jalannya pasti pelan-pelan. Ya. Dan 1000 hasta lagi, maka air itu sudah
seperti sungai, artinya sudah sampai dada sehingga orang harus berenang, tidak bisa berjalan pagi. Perhatikan dalam Yehezkiel 47 ini, Tuhan sedang berbicara tentang kedalaman, ya, kedalaman. Dan saya membaca banyak tafsiran hamba Tuhan, ini berbicara tentang kedalaman intimasi, ya, keintiman. Banyak hamba Tuhan berkata, kalau tingkat intimasi kita masih pergelangan kaki, maka orang model kayak gini masih bisa kesana kemari, lompat sana, lompat sini, gitu ya. Kalau tingkat intimasi sudah sampai lutut, sudah mulai dia lebih tenang. Tapi kalau sudah intimasi, sudah tingkat sampai dada, sehingga orang berenang, maka yang bisa dilakukan adalah dia hanya bisa mengikuti aliran air itu. Intimasi kita bersama dengan Roh Kudus juga demikian. Kalau kita sampai pada kedalaman, sampai kita hanya bisa mengatakan, saya ini hanya bisa mengikuti gerakan Roh Kudus. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah tawanan roh. Ketika Rasul Paulus berbicara bahwa dia adalah tawanan roh, itu berbicara bahwa tingkat intimasinya sudah sampai pada level dia tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Karena sekarang dia hanya mengikuti apa kemauan Roh Kudus. Nah, Tuhan menginginkan kita, level intimasi kita, level keintiman kita, sampai pada level saya hanya bisa mengikuti apa maunya Roh. Saya tidak bisa mengatur hidup saya sendiri, saya tidak mau memutuskan apa-apa sendiri. Saya hanya mau memutuskan segala sesuatu, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ini yang namanya level kedalaman, saudara. Level kedalaman hubungan. Ada banyak hamba Tuhan berkata demikian. Sekarang yang menjadi problem, menjadi penyakit banyak orang Kristen di dalam gereja adalah mereka berada dalam posisi dangkal. Dangkal pengenalan mereka akan Tuhan, dangkal keintiman mereka, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang dangkal. Nah, ketika mereka menjadi orang Kristen yang dangkal, maka yang terjadi adalah orang Kristen yang dangkal, mereka gampang marah. Ya. Little angry, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Kenapa? Karena level kedalamannya pada taraf dangkal. Orang yang intimasinya dengan Roh Kudus dalam posisi yang dangkal, maka dia akan gampang kecewa. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan rekan pelayanan, kecewa dengan banyak orang. Dia akan menjadi orang Kristen yang kecewa. Dan bahkan orang Kristen yang hubungannya dengan Tuhan dangkal, maka tidak mustahil akhirnya dia menjadi orang yang bisa tinggalkan Tuhan. Ya, tinggalkan Tuhan. Maka jangan heran kalau ada misalkan dia ketua sekolah tinggi teologi, akhirnya menjadi seorang tinggalkan iman Kristen, kemudian dia menjadi pengkhotbah dan dia jelek-jelekan agama Kristen. Kenapa? Karena level yang dangkal. Saudara, level keintiman yang dangkal ini bukan bicara, Pak, saya memang hubungan saya dangkal karena apa? Karena pengetahuan saya kurang. Bukan. Ini bukan masalah IQ. Bukan masalah bicara kepandaian. Tapi level kedangkalan ini adalah berbicara tentang kerinduan kita dengan Tuhan. Ada orang-orang yang sederhana tapi punya kerinduan yang luar biasa dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang pandai yang punya kerinduan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, keinginan untuk intim dengan Tuhan inilah yang membuat seseorang memiliki level kedalaman. Tuhan berkata, aku bawa engkau ke next level. Tapi justru next level itu bukan naik, tapi sekarang adalah turun. Turun dalam arti semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan. Allah menghendaki kita maju dalam hal ini. Allah menghendaki kita semakin dalam keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak gampang marah, kita tidak gampang kecewa, dan kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kita berani mengatakan apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Tuhan, percaya Tuhan, selamanya aku akan tetap percaya Tuhan. Sekalipun mungkin aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, tetapi aku tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Itulah level kedalaman, saudara. Itu level kedalaman. Itu yang keempat. Dibawa ke next level artinya kita dibawa semakin dalam intimasi dengan Tuhan.
Kemudian yang kelima, Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Apa yang dimaksud dengan next level itu? Silakan Bunda. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya. Dari Matius 25 ayat 21, apa yang dimaksud dengan next level itu? Ya. Kalau level pertama kita dipercaya pada perkara-perkara kecil, ya, perkara-perkara kecil. Maka pada akhirnya kita dipercaya pada perkara-perkara yang besar. Apa yang membuat orang berubah dari dipercaya perkara kecil, kemudian menjadi dipercaya dalam perkara-perkara yang besar? Apa yang bisa menyebabkan perubahan ini? Tadi ayat yang kita baca tadi. Apa? Setia. Setia. Dalam bagian lain dikatakan bukan setia tetapi bisa dipercaya. Saudaraku sekalian, inilah dua hal yang memungkinkan hidup kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau sekarang posisi kita adalah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita harus naik level menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Yesus. Jadi tidak cukup saudara kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi naik level menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Begitu kita bisa dipercaya oleh Tuhan, Anda akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Seringkali kita berdoa pada Tuhan, Tuhan misalkan begini, Tuhan tambahkan berkat-Ku, Tuhan tambahkan hikmat-Ku, Tuhan tambahkan segala macam kita minta ditambahkan. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul kita ini memang bisa dipercaya untuk hal itu? Apakah betul? Ya, karena kadang-kadang kita hanya minta ditingkatkan ke dalam perkara besar, tapi Tuhan tidak mendapati kualifikasi atau kualitas di mana kita bisa dipercaya lebih lagi. Kalau seandainya, ini seandainya ya Valdia, saya tidak bermaksud ini di depan kamu, karena apalah artinya dompet saya di depan dompet kamu. Kalau seandainya misalkan saja nih, ini contoh ya Valdi, contoh ya. Saya kasih 100.000, contoh, ingat contoh. Berapa persepuluhan yang kamu kembalikan pada Tuhan? 10.000. Gampang? Gampang, oke, saya tarik lagi. Saya kasih 500.000. Berapa persepuluhan yang kamu kasih? 50.000. Masih muda? Masih muda, oke. Kalau saya kasih berkat kamu 5 juta, persepuluhan kamu berapa? 500.000. Masih muda? Masih muda. Tuhan memberkati kamu dengan 5 miliar. Persepuluhan kamu berapa? 500 juta. Muda? Ini agak nggak usah Valdi lah, kita semua jujur saja. Waktu kita kasih persepuluhan 100.000, 200.000, 1 juta masih gampang. Tapi begitu kita diberkati dengan miliaran dan kita harus memberi 500 juta, kita mulai mikir-mikir, ngapain saya kasih 500 juta? Toh orang juga tidak tahu. Maka dikasih berkat 1 juta, persepuluhannya 100.000. Dikasih berkat 5 juta juga tetap 100.000. Dikasih berkat 10 juta tetap 100.000. Dikasih berkat 5 miliar tetap persepuluhan 100.000. Tuhan berkata, kamu hanya bisa dipercaya dengan yang 100.000. Maka jangan heran akhirnya kita nyungsep. Karena Tuhan berkata, kamu tidak bisa dipercaya dalam hal-hal yang lebih besar.
kejiwaan. Jadi bukan masalah kita percaya pada Tuhan lagi, tapi masalah apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi pergumulan kita, pergulatan kita bukan lagi apakah ini saya percaya pada Tuhan atau tidak. Kita mungkin sudah lewat dengan itu. Anda dan saya pasti percaya pada Tuhan, amin. Kita pasti percaya pada Tuhan, itu sebabnya kita berada di tempat ini, kita beribadah. Tapi pergulatan batin kita adalah ini. Apakah Tuhan mendapati aku setia? Apakah Tuhan mendapati aku bisa dipercaya? Apakah jemaat Tuhan bisa memahami ini? Bisa? Apakah bisa memahami 4 hal yang saya sampaikan? Oke, kita ulang dari awal. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi diingat. Yesus khotbah di atas bukit itu, saudara, itu bukan sekali khotbah. Khotbah Yesus di atas bukit itu adalah khotbah yang diulang-ulang berulang kali. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bicara tentang next level, berarti bicara tentang level keserupaan. Tuhan menghendaki kita semakin hari semakin cemerlang, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi mari biarkan Tuhan mengubah karakter kita, ya, dan harus terus berubah, semakin serupa dengan Tuhan. Yang kedua, naik level itu bicara tentang pola pikir yang dirubah oleh Tuhan. Pola pikir yang hanya memikirkan masalah kedagingan, masalah perut, dirubah menjadi memikirkan perkara-perkara rohani. Yang ketiga, kalau bicara tentang next level, itu berarti bicara tentang level keteladanan. Jadi kita bukan hanya meneladani orang. Kadang-kadang kita sering berpikir, waduh saya mau menjadi seperti dia. Masalahnya orang pengen menjadi seperti kita atau enggak? Ya, diteladani dalam tutur kata kita, perkataan kita, cara bisnis kita, cara bekerja kita bisa diteladani. Saya waktu Bu Ana menjadi pembicara di konferensi wanita, ada satu perkataan Bu Ana yang membuat saya agak bangga. Kan dia bilang, oh kok bisa begini-begini? Kan saya belajar dari Pak Paulus. Waduh, waktu dia ngomong begitu tuh, rasanya kepala saya agak gede. Artinya begini, jadi ternyata sekalipun Bu Ana itu istri saya, tetapi diam-diam belajar, gitu ya, belajar. Lalu saya bilang sama Bu Ana begini, dari dulu itu saya akan bilang sama Bu Ana, belajar untuk berkhotbah dan lain sebagainya. Panggilan saya bukan khotbah, panggilan saya kan mimpin pujian. Saya selalu berkata, jangan batasi diri, Tuhan bisa pakai engkau lebih lagi. Dan ketika dia mau belajar, ternyata bisa. Dan ternyata dia mengatakan bahwa saya belajar banyak dari Pak Paulus. Itu ada kebanggaan dia dalam hidup saya. Berarti sedikit banyak istri saya meneladani saya. Ya, harusnya suami-suami akan bangga ketika istrinya berkata, gimana kok kamu bisa sabar sekarang? Saya niru Andre, kesabaran Andre. Nah, begitu ya? Betul ya? Benar? Emang Andre sabar ya? Sabar banget. Tapi kamu jangan manfaatkan kesabarannya. Tapi betul ya, Andre sebagai seorang hamba Tuhan bisa diteladani ya. Ya, puji Tuhan. Kamu bahagia punya suami Andre ini? Bahagia sekali. Saya bangga mendengar begitu. Ya, ketika istri mengatakan saya bahagia punya suami Andre, itu bagus. Jangan sampai Lydia berkata, Pak, nyesel Pak. Tahu gitu, saya dulu waktu dideketin sama si Acong, saya pilih si Acong aja. Puji Tuhan, Lydia, kamu punya patron. Kamu punya seorang yang bisa kamu teladani, yaitu suami kamu. Kemudian, level yang keempat. Next level itu bicara tentang
intimasi, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Allah menghendaki supaya kita semakin intim dengan Tuhan, semakin meningkat dalam intimasi kita dengan Tuhan, semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak gampang marah, kecewa, tinggalkan Tuhan. Dalam pelayanan juga demikian, kita tidak gampang kecewa, lalu berkata, sudah kalau begitu, saya tidak mau pelayanan. Saya bersyukur karena di gereja kita, semua pelayan-pelayan Tuhan, saya sangat bersyukur, saudara, memiliki tingkat kedewasaan yang sangat baik. Ya, ketika ditegur, ketika diingatkan, mereka berkata, baik Pak, baik Pak. Saya bersyukur sekali. Saya bahagia banget, saudara. Karena semua pelayan-pelayan Tuhan memiliki level kedalaman di dalam hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga mereka tidak gampang kecewa dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kelima adalah dalam Matius 25 ayat 21. Ketika bicara tentang next level, itu artinya kita beranjak dari orang percaya menjadi orang yang bisa dipercaya. Ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan, didapati setia oleh Tuhan, maka ini Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Saya encourage, mendorong para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan mau membawa saudara-saudara dalam perkara yang lebih besar. Ya, dalam perkara yang lebih besar. Andre akan merintis dan dia akan menggembalakan jemaat. Tetapi bukan berarti kalau menggembalakan jemaat kemudian lepas dari kita, enggak, belum. Ya, sementara masih bersama-sama dengan kita. Sampai satu saat nanti Tuhan berkata, mandiri, dewasa, Andre akan dewasa. Ya, saya jujur saja begitu misalkan Andre merintis, saudara, berarti kita kehilangan. Andre tidak lagi main di sore hari karena akan membuka ibadah sore hari. Jujur kita kehilangan. Tetapi saya sebagai pemimpin harus berbesar hati, melepaskan. Untuk apa? Supaya Andre dipercaya Tuhan dalam level yang lebih besar lagi. Ya, satu saat Anda jangan kaget kalau Anda akan mendengar bahwa SLCC akan membuka cabang di Bogor. Jangan kaget. Bogor. Siapa gembalanya? Ibu Licen. Waktunya kapan? Nanti, saudara sekalian. Ya, nanti. Ya. Jadi artinya kita harus naik level. Tuhan bisa percayakan kita perkara-perkara yang lebih besar. Ini tangkap di dalam hatinya. Tangkap baik-baik. Tangkap baik-baik. Ya. Nanti menyusul Denny, menyusul Frankie. Kainca sementara di sini. Jadi satu persatu nanti saya sendiri juga harus menyiapkan diri untuk bisa melepas rekan-rekan kita ini supaya dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Saya selalu katakan, Anda tidak akan selamanya di sini. Satu saat Tuhan akan pakai Anda. Abram. Ya. Jadi siapkan diri kita. Ini saya harap Anda, saudara-saudara, tangkap baik-baik ini. Percaya dengan sungguh-sungguh. Masukkan di hatimu. Engkau akan dibawa ke level yang lebih besar lagi. Perkara yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin, saudara. Kalau sudah amin, sudah selesai. Birni, istrimu bercerita. Untung ceritanya pas sudah ada kamu. Jadi kamu adalah jawaban doa yang Tuhan berikan kepada luar biasa. Asia. Birni bilang, gue gitulah. Gitu. Saya udah memberitahu Birni supaya mendampingi adik-adiknya untuk belajar ya keyboard. Ada Dio, ada Brian, ada Yovela yang harus didampingi oleh karena Andre banyak tugas, jadi saya bilang di Genpi, Birni mementor adik-adiknya. Ya, kalau saya ngomong begitu berarti saya percaya pada Birni. Berarti kamu bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi gembalamu juga percaya sama kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Memang kalau di gereja itu tidak ada yang bilang tidak baik. Semua akan baik. Puji Tuhan, dengan iman ya kita katakan begitu. Grace, baik Bu Grace. Yes.
Ke anak saya bisa berkata, saya bilang, Dio tempat duduknya berubah. Langsung nurut dia. Pada Bu Kris nggak berani. Karena Bu Kris tempat duduknya batu penjuru. Yang lain semua baik-baik saja. Puji Tuhan ya. Revo baik, Revo kuliahmu? Puji Tuhan. Kumismu kemana kemarin pakai kumis? Revo, kenapa? Kemarin kamu pakai kumis, tapi bagus nggak pakai kumis. Ya, bagus. Puji nama Tuhan. Ya. Frankie jangan lupa. Frankie jangan lupa nanti pas pasca 1 kilo. Enggak Frank, kita guyonan. Enggak ada guyonan Frank. Guyonan yang sungguh-sungguh gitu. Puji nama Tuhan. Saya akan lanjutkan minggu ketiga nanti untuk melanjutkan tentang next level ini dan juga penghalang-penghalang untuk kita naik dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami menyadari dan belajar jujur dan terbuka siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa bersembunyi di balik gelar. Kami tidak bisa bersembunyi di balik prestasi. Kami tidak bisa bersembunyi di balik kekayaan. Kami tidak bisa bersembunyi di balik kehebatan kami. Karena sesungguhnya semua prestasi dan kehebatan kami tidak bisa menutupi siapa identitas kami sesungguhnya ketika kami berhadapan dengan Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Sama seperti Tuhan mengubahkan Yakub sang penipu menjadi Yakub sang pejuang Allah. Sehingga dia layak menjadi sekutu perjanjian-Mu. Tuhan, ubahkan kami. Kekuatan dari surga memenuhi kami. Sehingga kami bisa hidup memenuhi keinginan Tuhan. Kemauan Tuhan. Selaras dengan apa yang Tuhan rindukan. Kami jujur terbuka di hadapan Engkau. Dan Roh Kudus, silahkan Engkau bekerja dengan leluasa bagi setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Tuhan melawat kami satu persatu Tuhan. Tuhan membongkar kami, tetapi sekaligus Tuhan memulihkan kami. Tuhan merestorasi kami, sehingga kami layak menjadi rekan, menjadi sekutu perjanjian Tuhan untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan yang hebat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah di Gereja Kasih Kristus Indonesia SLCC, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di cabang-cabang, dan juga rekan-rekan kami yang lain, saudara-saudara kami yang lain yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewati dari kasih dan jamahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Roh Kudus lanjutkan karya ini dalam hati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, dan sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hatinya dengan menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, membawa persembahan kepadanya. Sekarang kembalilah engkau ke tengah-tengah keluargamu, kembalilah engkau ke pekerjaanmu masing-masing, dengan membawa berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita semua, mulai saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, amin. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk memberikan dan mempersiapkan persembahan dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu dan pastikan saudara terus taat pada protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.